sampai hari ini sebagian besar penduduk dan masyarakat dunia masih dilanda yang namanya ketakutan dan kekhawatiran. Khawatir akan kesehatan, khawatir akan kematian, takut akan penyakit, takut akan kematian. Karena itu sebagai orang-orang percaya, satu hal yang paling tepat, kalau kita menyerahkan semua kekhawatiran dan ketakutan ini kepada Tuhan. Sebab tidak ada satu pribadi pun yang berani memberikan janji bahwa kekhawatiran dan ketakutan akan kematian dan sakit penyakit itu akan segera berlalu. Tapi kita percaya bahwa di dalam Tuhan ada jalan keluar. Di dalam Tuhan ada kemampuan yang diberikan kepada orang-orang yang berharap dan berserah kepadanya. Mari kita awali persekutuan kita pada hari ini. Kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 417. Baitnya yang pertama. Kita nyanyikan 2 kali berturut-turut. Bait pertama saja 417. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, kuatirmu semua ditanggungnya penuh. Untuk bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami tidak mengingkari perasaan kami sampai hari ini, bahwa kami semua dilanda oleh kekhawatiran dan ketakutan karena virus COVID-19. Sampai hari ini tidak ada satupun yang memberi janji untuk bisa memusnahkan virus ini. Tetapi di dalam Tuhan kami percaya bahwa ada kemampuan, ada kekuatan, ada perlindungan penuh bagi orang-orang yang percaya. Ya Tuhan, kami semua bahkan seluruh masyarakat dunia bukan hanya ketakutan kepada virus itu, tetapi juga dampak dari semua itu, yaitu ekonomi, di mana sampai hari ini dengan terpaksa banyak orang harus kehilangan pekerjaannya, banyak orang menganggur, banyak orang tidak menerima gaji, banyak orang kekurangan makan karena ekonomi yang hampir mati. Tetapi sekali lagi Tuhan, di dalam Engkau ada janji pemeliharaan yang sempurna. Itulah sebabnya Tuhan, di dalam segala kepahitan dan keberadaan kami mau menyerahkan
seluruh kekhawatiran dengan keyakinan bahwa Engkau menanggung secara penuh. Bapa, kami mau bersyukur untuk penyerahan kami sebagai keluarga besar Abdi Wacana khususnya, baik para karyawan, para guru, dan para pengurus. Pada siang hari ini kami berhimpun di kaki Tuhan, mohon berkat Tuhan, supaya kami boleh diberikan kekuatan untuk kami boleh meneruskan perjalanan hidup kami, khusus di dalam kami melayani sebagai abdi-abdi-Mu, sebagai hamba-hamba-Mu yang secara khusus Tuhan tempatkan di Abdi Wacana ini. Karena itu Tuhan, mengawali persekutuan dan permohonan doa ini, kami mau dasari dengan firman Tuhan, supaya dengan firman yang kami baca dan kami dengar ini, kami boleh dimampukan untuk terus maju bertahan. Dan biarlah firman-Mu memberi wawasan dan motivasi kepada kami untuk tidak lagi merasa takut dan gentar, tetapi ada penyerahan yang penuh kepada Tuhan, karena disitulah ada jalan keluar bagi setiap anak-anak Tuhan. Bapa, berkati dan urati hamba-Mu, supaya dia boleh menyampaikan perenungannya dengan benar, seturut dengan kehendak dan janji Tuhan. Bapa, terima kasih, ampuni segala dosa dan salah kami, agar kami layak menaikkan doa ini kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada siang hari ini bersama-sama kita akan dengar melalui Injil Lukas. Firman Tuhan akan kita dengar melalui Injil Lukas pasalnya yang ke-10, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Sekali lagi, Lukas 10 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Saya akan membacakan untuk kita semua. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Saudara-saudara, demikian jauh bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia mendengar firman Allah, memelihara dalam hatinya hari lepas hari. Haleluya. Saudara-saudara, tema kita pada siang hari ini dalam perenungan ini, saya memberikan sebuah judul, melihat tantangan sebagai peluang. Melihat tantangan sebagai peluang. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca di dalam tokoh-tokoh yang dicatat Alkitab, kita tidak akan menemukan tokoh-tokoh yang hidupnya hanya enak-enak, tanpa masalah, tanpa melalui persoalan. Dan kita juga tidak akan bertemu dengan orang-orang beriman yang tidak pernah merasakan susah dan sulitnya hidup. Bahkan Bapak Ibu Saudara, yang namanya mujizat itu dicatat dalam Alkitab akan diterima oleh orang percaya setelah mereka melewati ujian dan tantangan hidup. Dan orang-orang tersebut menjalani ujian dan tantangan hidupnya dengan taat, dengan tekun, dengan setia, dengan terus bersandar, sekalipun tantangan tersebut berat. Bapak Ibu, Lukas 10 ayat 3 yang kita baca tadi, Tuhan Yesus
mengutus kepada ke-70 orang pengikutnya dengan mengatakan, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah serigala. Bapak Ibu, saya mau bertanya, menurut Bapak Ibu Saudara, perintah Tuhan ini anugerah atau musibah? Tuhan memerintahkan untuk pergi seperti anak domba di tengah serigala. Anugerah atau musibah, saudara-saudara? Bapak Ibu, menurut Alkitab, perintah Tuhan tersebut adalah anugerah. Kenapa? Karena walaupun mereka diperintah, walaupun dengan perintah tersebut mereka harus menjalani kehidupan yang berat dan berbahaya, tetapi perintah tersebut menjadi sebuah peluang, yaitu pengalaman iman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang Kristen yang mudah menjadi takut dan mundur jika harus berhadapan dengan hal-hal yang kelihatannya sulit. Kenapa takut? Padahal Tuhan bilang, jangan takut, aku menyertai kamu. Bapak Ibu, orang-orang yang takut karena dia tidak tahu siapa dirinya sebagai orang-orang percaya di hadapan Tuhan. Orang yang tidak tahu siapa dirinya akan menjadi orang Kristen yang penakut, cengeng, tidak mau susah, mudah patah semangat, dan ngambekan. Susah sedikit, tidak mau. Tersinggung sedikit, undung. Berat sedikit, nyerah. Merasa kurang diperhatikan, marah. Tapi saya percaya Bapak Ibu, saudara-saudara adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang tahu siapa dirinya di hadapan Tuhan. Amin. Saudara-saudara tahu siapa saudara-saudara di hadapan Tuhan? Kenapa kita harus berani menghadapi tantangan dan menjadikan tantangan itu sebagai peluang? Siapa kita? Bapak Ibu Saudara, dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan siapa kita? Bahwa kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang beriman, kita adalah bangsa pilihan Allah. Orang-orang yang dikuduskan Allah. Tahu Bapak Ibu arti kudus? Kudus sama dengan khusus. Kudus sama dengan berbeda. Kudus sama dengan spesial, istimewa. Sebab kalau tidak, mana mungkin Tuhan meminta orang-orang percaya itu untuk pergi seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Nah Bapak Ibu, kalau begitu, sebagai orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang khusus, orang-orang yang spesial, saya mau bertanya lagi. Bapak Ibu, setiap hari kita berdoa. Apa yang saudara-saudara minta kepada Tuhan ketika saudara-saudara berdoa setiap hari?
Apa yang saudara-saudara harapkan atau inginkan ketika saudara-saudara beribadah? Ada yang bisa menyebutkan? Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita berdoa meminta kuasa Tuhan untuk mampu menghadapi setiap persoalan hidup dan untuk menjadi berkat di tengah-tengah permasalahan? Pernahkah kita berdoa meminta kepada Tuhan agar kita dijadikan Tuhan untuk dapat melakukan hal-hal besar, perkara-perkara besar di dalam hidup kita ini? Pernahkah kita juga meminta kepada Tuhan agar memampukan kita untuk berkorban dengan apa yang ada pada kita dalam hidup kita? Pernahkah kita berdoa agar kita dapat memaafkan orang yang telah menyakiti dan mengkhianati kita? Bapak Ibu Saudara, kenapa doa-doa yang saya sebutkan di atas tadi seringkali dilupakan oleh banyak orang, bahkan tidak dipikirkan oleh orang-orang percaya? Jawabnya sekali lagi, karena banyak orang-orang Kristen yang tidak mengerti siapa dirinya di hadapan Tuhan. Banyak orang Kristen yang tidak tahu bahwa orang percaya itu berbeda, memiliki kualitas yang lebih. Orang-orang percaya adalah orang-orang yang bisa melihat peluang di balik masalah dan tantangan. Orang-orang percaya adalah orang-orang yang dapat melihat celah di tengah kebuntuan dan melihat harapan di tengah ketidakpastian. Karena di balik masalah yang kita hadapi ada penyertaan Tuhan yang memampukan kita untuk dapat menjalani hal-hal besar di balik masalah. Untuk mengalami hal-hal besar di balik masalah. Bahkan ketika hidup ini seperti dalam kungkungan maut, bahaya kematian, Tuhan akan menerbitkan atau memperlihatkan penyertaannya kepada kita. Saya jadi paham Bapak Ibu Saudara kenapa Paulus berani berkata bahwa jika hidup ini adalah Kristus, maka mati itu adalah keuntungan. Demikian ditulis dalam Filipi 1 ayat 21. Lalu saya juga paham kenapa Daud juga mampu mengekspresikan dirinya ketika dia menderita. Dia menulis dalam Mazmur 119 ayat 71 bahwa aku tertindas itu baik supaya aku belajar ketetapan-ketetapan. Bapak Ibu Saudara, kenapa Paulus dan Daud berani mengatakan bahwa mati adalah keuntungan dan tertindas itu baik? Karena baik Paulus maupun Daud selalu melihat tantangan hidupnya untuk dijadikan peluang iman. Peluang untuk mengalami penyertaan Tuhan. Peluang untuk mengalami kuasa Tuhan. Dan peluang untuk bersaksi menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu, saya ingin melanjutkan cerita bacaan tentang murid-murid yang diutus Tuhan seperti anak domba di tengah serigala tadi. Tadi saya katakan perintah itu bukan musibah, tetapi anugerah. Dan itu dibuktikan bahwa dengan iman mereka mendapatkan kuasa dari Tuhan sehingga mereka dapat melakukan hal-hal besar. Dengan ketaatan imannya mereka dapat melakukan hal-hal besar dalam penyertaan Tuhan. Ayat ini ada korelasinya dengan ayat 17 sampai 19 di dalam Lukas 10 juga. Dikatakan demikian.
ayat 17 sampai 19. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takut kepada kami demi nama-Mu. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku, kata Tuhan Yesus, telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Bapak Ibu Saudara, yang namanya tantangan itu biasanya merupakan hal atau kejadian yang tidak kita sukai. Karena kebanyakan tantangan itu biasanya merupakan hal-hal yang membuat kita sulit. Tidak banyak orang yang menyukai tantangan karena tidak banyak orang yang mau hidupnya repot dan susah. Tetapi tidak demikian bagi orang percaya. Karena Tuhan selalu memberikan pertolongan kepada orang-orang yang bersedia dan setia melakukan perintah-perintahnya. Seperti yang dikatakan dalam Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Itu kata dan janji Tuhan Yesus, dan menjadi kenyataan bagi ke-70 orang murid yang setia melakukan perintahnya. Bapak Ibu Saudara, di balik tantangan dan persoalan yang kita hadapi dan kita alami, sebagai orang-orang beriman, selalu ada penyertaan dan pertolongan Tuhan. Tuhan yang membuat kita mampu sehingga kita dapat mengalami hidup yang berkemenangan. Amin. Bapak Ibu tolong digarisbawahi saudara-saudara, alinea terakhir dari Lukas 10 ayat 19 yang berbunyi, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Ingat saudara-saudara, ada perlindungan yang akan selalu diberikan Tuhan kepada orang-orang yang setia kepadanya. Jika sekali waktu sebagai orang-orang percaya kita harus berperan seperti anak domba di tengah serigala, Tuhan menjamin tidak ada yang membahayakan kamu. Jika sekali waktu kita harus mengalami seolah-olah berjalan di tengah sarang ular dan kalajengking, Tuhan juga menjamin tidak ada yang membahayakan kamu. Jika sekali waktu kita seakan-akan sedang perang dan berhadapan dengan musuh besar, apakah itu pergumulan, apakah itu sakit penyakit, apakah itu persoalan hidup, Tuhan juga menjamin kepada kita bahwa tidak ada yang membahayakan kamu. Amin, saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara, kawanan serigala yang ganas, ular berbisa, dan kalajengking, atau musuh-musuh besar adalah gambaran pergumulan, gambaran tantangan, gambaran persoalan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Tetapi jika kita setia, semua pasti bisa kita lihat. Jika kita terus setia, semua bisa kita kalahkan. Tuhan mengatakan kepada kita melalui firman-Nya, lebih daripada semua itu, kamu lebih daripada pemenang. Karena itu Bapak Ibu, mari kita jalani hidup ini dengan terus berani
tetapi sekaligus jaga diri, hati-hati, taat iman, taat peraturan. Karena semua berasal daripada Tuhan untuk kita jalankan sebagai orang-orang beriman yang setia menjalankan. Tuhan memberkati. Amin. Jangan berjalan sendirian. Jangan mengandalkan kemampuan sendiri. Tapi serahkan semua kepada jalan Tuhan. Sebab Tuhan akan turut menanggung setiap beban kita. Mari kita ulangi pujian pertama kita tadi dari Kidung Jemaat 417 bait pertama. Karena Tuhan akan mengatur perjalanan hidup kita. Mari kita naikkan doa syafaat. Bapa di surga, dengan sepenuh hati, segenap jiwa, kami mengamini semua yang diizinkan Tuhan untuk kita alami dalam hidup ini. Itu adalah hal yang terbaik di mata Tuhan. Karena itu mampukan kami untuk setia menghadapi ujian dan cobaan yang saat ini sedang melanda kami, juga melanda dunia pada umumnya. Tolong kami untuk terus mampu memahami hidup kami, siapa diri kami di hadapan Tuhan. Karena jika kami mampu memahami dan mengerti siapa kami di hadapan Tuhan, maka tidak ada sesuatu pun yang menggoyahkan iman kami, yang membuat kami takut ataupun khawatir, karena ada janji Tuhan untuk membuat kami selalu hidup dalam kemenangan. Karena itu Tuhan, sekali lagi mampukan kami untuk setia. Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk firman Tuhan. Berkenan kami juga menaikkan doa-doa syafaat kami kepada Tuhan pada kesempatan ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai. Tuhan berkati bangsa kami, supaya bangsa kami untuk menghadapi pandemi ini boleh bersatu hati, bergotong royong, saling tolong-menolong, untuk dapat menjalani kehidupan ini bersama-sama dengan rukun, tanpa mempersoalkan perbedaan, apakah itu ras, agama, ataupun antar golongan. Tuhan, terima kasih. Mampukan pemerintah kami, Bapak Jokowi, Bapak Amin Ma'ruf, para menteri, dan seluruh jajarannya sampai ke tingkat bawah. Jadikan mereka alat Tuhan. Jadikan mereka tangan Tuhan untuk mampu mengatasi dan menyelesaikan masalah yang paling. Tuhan berkati Pak Jokowi, beri dia kesehatan dan kekuatan, Pak Ma'ruf Amin kesehatan dan kekuatan, para menteri kesehatan dan kekuatan untuk terus mampu menjalani kehidupan ini. Jalankan tugasnya dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk ketua gugus tugas Bapak Doni, agar Bapak Doni Monardo juga diberikan kemampuan dan hikmat Tuhan
untuk boleh mampu menjalankan tugasnya dengan baik, menyelesaikannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan sekolah kami Abdi Wacana yang sampai hari ini masih dalam suasana vakum. Tuhan, biarlah kami doakan bagi para murid, Tuhan berkati agar mereka boleh belajar di rumah dengan baik. Dimampukan Tuhan untuk menyerap setiap pelajaran, mereka belajar dengan semangat untuk menggapai hari depan. Juga bersama dengan orang tua mereka, Tuhan berkati agar diberikan kesehatan dan kekuatan serta perlindungan. Para guru dan seluruh keluarganya kami doakan agar Kau juga melindungi mereka dari setiap bahaya. Juga lindungi mereka dan cukupkan mereka dengan kelimpahan berkat Tuhan. Kami berdoa juga bagi para karyawan, Tuhan berkati, Tuhan lindungi mereka bersama dengan seluruh keluarga untuk dapat menjalani hidup dalam sukacita dan berkat Tuhan dalam kecukupan dan hikmat. Bapak juga bagi para pengurus, Tuhan berkati agar kami semua pengurus yang melayani boleh menjadi alat Tuhan untuk mencerdaskan bangsa ini, khususnya melalui Abdi Wacana. Berdoa untuk para donatur keuangan kami, Tuhan berkati agar Engkau boleh menggerakkan setiap anak-anak Tuhan untuk membantu mengambil bagian untuk berjalannya sekolah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Bapak, kami sebentar akan mengakhiri persekutuan kami pada siang hari ini. Biar ini boleh menjadi berkat. Pertemuan kami melalui ibadah ini boleh mengakrabkan kami, boleh mengikatkan kami sebagai orang-orang yang diberi tanggung jawab satu untuk menjadi saksi Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan, apapun yang menjadi bagian hidup kami di tengah-tengah situasi dan pergumulan serta tantangan yang berat. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur kepada Bapak. Inilah doa dan sembahyang kami. Terimalah dan kabulkanlah. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Sampai jumpa depan. Tuhan memberkati kita.